Halo Mitra Tia TV, apa kabar Anda? Saya Seno Herpram, hadir kali ini di Unisri News. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat satu program studi yang akreditasinya unggul di kampus Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Prodi ini adalah Prodi Administrasi Negara. Giat, inspiratif, dan bermanfaat. Nah, bagaimana selengkapnya kita akan segera ikuti bersama di Unisri News kali ini. Baik, Mitra Tia TV, kita sudah ada di kampus Unisri yang berdiri megah di Jalan Sumpah Pemuda, Simpang 7 Joglo. Nah, saat ini saya sudah bersama Sekretaris Program Studi Administrasi Negara Unisri Surakarta. Ada Bapak Rizka Wirawan, SOSMSI. Ya, Pak Rizka, apa kabar? Ya, sehat Mas. Sehat pastinya, luar biasa. Prodi AN kan akreditasinya unggul ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke. Dan kalau tidak salah, ini kan tema kita tentang inspiratif, giat, dan bermanfaat. Nah, kita boleh mengenal lebih jauh tentang AN sendiri ya. Oke. Unggulnya AN-nya Unisri itu seperti apa, kaitannya dengan visi misi dan juga lulusan yang dihasilkan dari prodi AN ini. Baik, Mas Seno, saya akan menggambarkan sedikit tentang prodi AN. Jadi kami terus berkembang di prodi Ilmu Administrasi Negara. Kami berfokus, kemudian kami tetap mengembangkan ilmu-ilmu yang relevan dengan perkembangan zaman, gitu ya. Selain itu, kami juga fokus keilmuan ilmu administrasi negara ini pada kebijakan publik dan manajemen publik, ya, karena kedua ilmu itu kami rasa masih sangat relevan dengan kebutuhan pasar ya untuk lulusan. Nah, kemudian kami tidak hanya pembelajaran secara teoritis, kami juga ada praktikum, gitu ya. Kemudian banyak juga kegiatan-kegiatan di luar kampus, gitu kan. Kami menggunakan project based learning, outcome based learning. Kemudian ada banyak studi kasus yang kami lakukan untuk pemecahan masalah dalam proses pembelajaran bagi mahasiswa kami. Oke, jadi prodi AN Unisri ini memang fokusnya di tentang kebijakan publik ya, administrasi publik, organisasi, manajemen dan sebagainya. Dan lulusannya nanti itu biasanya ditempatkan atau biasa berkesempatan itu sangat luar biasa atau banyak sekalinya jadi seperti di PNS gitu ya, ASN gitu ya, jadi BUMN dan seterusnya gitu. Ya, jadi banyak lulusan kami yang sudah bekerja di instansi pemerintahan. Ada yang alhamdulillah ya, ada yang menjabat sebagai kepala dinas, kemudian ada yang sebagai camat, ada juga yang bergerak di bidang dunia usaha dan dunia industri. Nah, ini nanti ya jadi tidak terus saklek hanya di instansi pemerintah, tapi mereka juga bisa berkembang, beradaptasi sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan di pasar tenaga kerja seperti itu. Jadi sekarang coba merubah pola pikir, tidak hanya ketika kuliah di AN itu tidak kemudian hanya saja jadi ASN atau PNS saja ya, tapi bisa kemana-mana begitu ya, karena itu tadi menyesuaikan perkembangan zaman dan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Iya, betul sekali. Salah satunya yang kami tuangkan untuk menuju ke arah situ adalah melalui salah satu mata kuliah, yaitu kewirausahaan. Kewirausahaan. Nah, jadi memang di situ diarahkan agar mendidik para mahasiswa biar punya soft skill, punya kemampuan lebih selain akademik, mereka juga punya kemampuan berkembang di dalam kegiatan wirausaha seperti itu. Oke, ya, Pak Rizka, untuk mencetak ya lulusan yang berdaya saing tadi, yang unggul, yang kompeten terkait dengan administrasi publik begitu kan, mesti ada dosen-dosen yang handal di sini ya, untuk bisa ya memberikan pembelajaran tentang berbagai hal tadi terkait dengan administrasi negara. Nah, bagaimana dengan dosen-dosen yang disiapkan di prodi AN Unisri ini sendiri? Baik, Mas Seno. Jadi untuk kualitas SDM, terutama dosen-dosen ilmu administrasi negara, memang kami selalu mengupdate ya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu administrasi negara. Nah, salah satunya yang kami lakukan adalah dengan cara mengikutsertakan para dosen ini dalam suatu keilmuan asosiasi, yaitu ada IAPA, ada ASEAN. Nah, alhamdulillah semua dosen ilmu administrasi negara sudah tersertifikasi ya. Ada sertifikasi
perencanaan pembangunan, ada kewirausahaan, ada MSDM, nah, dan kesemuanya itu sudah bersertifikat BNSP. Jadi secara kualitas SDM kami cukup bersaing ya, bersaing dengan universitas yang lain. Oke, jadi ada sertifikat BNSP ya, bagi dosen-dosen ya, di Prodi AN ini. Jadi memang sudah tidak diragukan lagi. Dosen sana berkualitas dan berkompetensi dan bersertifikat BNSP. Apalagi nantinya untuk bisa mencetak lulusan-lulusan terbaik program studi administrasi negara Unisri ini. Nah, Mitra Tia TV, tadi kan kita sudah mendapatkan informasi sejelas-jelasnya dari Pak Rizka, Sekretaris Prodi AN, bahwa dosen-dosen pengampu Prodi Administrasi Negara itu memang sangat-sangat berkompeten, berkualitas, dan bersertifikat BNSP. Nah, saya sudah ketemu salah satu dosen dari Prodi Administrasi Negara, Bapak Wirid Winduro, SSI MSI. Pak Wirid, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat pastinya ya. Oke, luar biasa. Ini Prodi AN, prodi yang sangat unggul pastinya. Betul. Ya. Dan sesuai relevan dengan perkembangan zaman. Betul. Kalau kita ngomongin soal perkembangan zaman kan, kalau zaman berubah, teknologi cepat sekali berubah. Nah, apakah juga di Prodi AN ini juga kemudian menyesuaikan terkait dengan pemanfaatan teknologi bagi ya mahasiswanya, termasuk kemampuan mereka untuk memanfaatkan teknologi di bidang-bidang yang mereka geluti saat ini? Ya, sangat betul sekali, Mas. Transformasi teknologi digital itu kan sekarang memang sangat bagian penting sekali dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik tentunya ya. Dan mahasiswa dikenalkan itu melalui mata kuliah yang berkaitan dengan itu. Seperti misalkan e-government, ada sistem informasi manajemen, ada statistik sosial. Statistik sekarang itu juga diolah melalui teknologi digital ya. Dan kemudian ada analis kebijakan yang berbasis data. Itu sekarang sangat penting sekali dipelajari untuk bisa memberikan masukan-masukan di dalam analisis kebijakan ya. Dan kemudian di dalam perkuliahan kita juga menggunakan platform digital seperti MS Team untuk perkuliahan ya. Kemudian portal akademik itu juga untuk mengolah data-data digital perkuliahan. Seperti itu, Mas. Jadi sangat penting tentu saja. Sangat penting. Nah, apa tantangannya ketika mengenalkan dari teknologi-teknologi? Tentu saja, Mas. Teknologi itu kan berkembangnya sangat pesat ya. Jadi kita harus segera tanggap untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Oke. Nah, kalau dari sisi dosen sendiri, ini kemampuan apa yang mesti dimiliki untuk bisa mentransfer ilmu-ilmu yang dimiliki untuk kepada setiap individu termasuk dosen harus menjadi pembelajar yang baik tentu saja. Jadi harus setiap saat siap untuk belajar teknologi terbaru seperti itu, Mas. Nah, nanti lulusan dari AN mereka harus benar-benar istilahnya menguasai teknologi yang apa saja, Pak? Fokus di bidangnya di tentu saja untuk AN yang berkaitan dengan pelayanan publik yang sekarang sangat berkembang dengan digital, pelayanan secara online gitu. Seperti misalkan kalau sekedar untuk membayar pajak apakah harus datang ke tempat pelayanan? Kan tidak perlu, bisa melalui online seperti itu. Samsat pakai Sakpole seperti itu kan sekarang sudah sangat berkembang sekali, Mas. Jadi kita harus segera bisa menyesuaikan tentang perkembangan teknologi digital seperti itu. Oke. Nah, untuk mendukung pembelajaran ini sendiri bagaimana? Ya. Di kampus Prodi AN ini? Kita sebagian ada yang online melalui platform MS Team, Microsoft Team. Itu sangat efektif sekali untuk memberikan pembelajaran secara bisa berkomunikasi resiprokal ya. Jadi bisa sangat efektif sekali di dalam sebagai media pembelajaran bagi mahasiswa. Oke, kalau di luar yang disampaikan oleh dosen mungkin kaitannya dengan pemanfaatan teknologi, apa mesti mahasiswa yang mesti mereka kuasai, yang mereka harus kuasai di luar dari yang disampaikan oleh dosen? Ya, minimal kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita mahasiswa menguasai Microsoft Teams ya, MS Team. Jadi mahasiswa bisa
berkomunikasi komunikasi di MS Team itu, mendapatkan bahan ajarnya di situ, dan dosen juga bisa mengolah hasil pembelajaran dari situ juga. Jadi sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Ya. Di platform portal akademik juga begitu ya. Itu untuk merekord kegiatan akademik yang dilakukan oleh dosen. Jadi data-data itu nanti bisa dimanfaatkan untuk keperluan-keperluan lain yang sejalan dengan itu, seperti BKD misalkan untuk dosen. Seperti itu, Mas. Oke, baik Mitra Tia TV, itu tadi penjelasan dari Bapak Wirid Winduro, SSI MSI, salah seorang dosen di pengampu Prodi Administrasi Negara terkait dengan transformasi digital ya di program studi administrasi negara ini. Mitra hati-hati, transformasi digital menjadi sangat penting dalam mengelola pemerintahan untuk saat ini, dan seperti yang disampaikan Pak dosen Wirid tadi ya, bahwa untuk mahasiswa Prodi AN ini itu sangat-sangat dikenalkan dan harus bisa mumpuni di dalam pemanfaatan teknologi untuk fokus pada tugas-tugas mereka nanti ketika sudah menyelesaikan studi di Prodi AN. Nah, tentu saja untuk menunjang mereka untuk praktek-praktek pastilah harus ada laboratorium. Nah, saat ini saya sudah bersama asisten laboratorium sekaligus dosen di Prodi Administrasi Negara Unisri Surakarta, ada Bapak Satrio Anurogo. Namanya panjang ya, Sungging Probo. Mohon maaf ya Pak ya, agak ketawa-ketawa begini karena namanya tuh saya itu sangat terkesan dengan namanya yang panjang. Kalau titelnya adalah SIP MAP begitu. Betul, Bapak, betul. Saya panggilnya Pak Mas Satrio saja. Mas Satrio aja. Mas Satrio. Mas Satrio sebagai asisten laboratorium ya. Betul, Bapak. Ini apa saja yang disiapkan Prodi AN ya? Laboratoriumnya punya apa saja dan mahasiswa bisa apa di laboratorium AN ini? Jadi program studi administrasi negara terdapat 2 laboratorium utama. Yang pertama adalah lab kebijakan publik, kemudian ada lab manajemen publik. Nah, lab tersebut digunakan sebagai kegiatan riset, kegiatan evaluasi kebijakan, dan tentunya lab tersebut digunakan sebagai bentuk dari sivitas akademis begitu. Begitu pula juga rekan-rekan mahasiswa bisa mengerjakan tugas kuliah di situ, melakukan riset. Artinya memang lab ini diciptakan benar-benar untuk mendukung aktivitas mahasiswa seperti itu, Mas. Oke. Kalau contoh di waktu KBM pembelajarannya, ya mungkin mata kuliah tertentu yang mesti harus di lab itu kayak apa? Misalkan kita melakukan kegiatan simulasi. Simulasi, oke. Betul. Simulasi apa ini mungkin bisa dijelaskan lebih detail? Simulasi untuk membuat policy kebijakan atau policy brief seperti itu. Oke, policy ini kebijakan-kebijakan ya, policy brief. Kemudian apa lagi selain itu? Selain itu bisa digunakan untuk menganalisis ataupun membuat jurnal-jurnal penelitian internasional ataupun jurnal penelitian nasional seperti itu. Oke. Nah, bagaimana penggunaan laboratorium ini sendiri kaitannya dengan mungkin jadwal dan lain sebagainya? Biar tidak mungkin bertuburkan dengan mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain. Tentu untuk penggunaan laboratorium tentu biasa dengan izin, dan terutama juga setiap perkuliahan itu mendukung kegiatan laboratorium seperti itu. Lalu kemudian akses akan kita langsung berikan kepada mahasiswa. Yang terpenting adalah ketika menggunakan lab tersebut tidak bertabrakan dengan kegiatan praktikum seperti itu. Oke, kan sudah ada fasilitas penunjang berupa laboratorium. Nah, bagaimana mahasiswa sendiri ya kaitannya dengan pemanfaatan laboratorium bagi mereka seperti apa sejauh ini? Sejauh ini, misalkan mahasiswa Unisri itu ingin mengadakan SRIPA, seminar internasional seperti itu, mereka bisa menggunakan akses laboratorium. Kemudian untuk mengerjakan skripsi atau tugas kuliah, nah rata-rata mahasiswa seringkali menggunakan lab untuk seperti itu. Oke, itu khusus untuk Prodi AN saja? Khusus untuk Prodi AN saja. Baik, nah hal apa ini yang mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa terkait dengan laboratorium yang ada di sini dan manfaatnya bagi mahasiswa Prodi AN untuk ke depan sebagai penunjang mereka ketika nanti mereka sudah selesai
perkuliahan di Prodi AN Unisri ini? Jika rekan-rekan berminat, terutama masuk ke program studi administrasi negara, tentu kami akan banyak melakukan pembelajaran secara teori dan praktik di laboratorium juga, agar nanti rekan-rekan bisa menjadi seorang administrator di pemerintahan seperti itu. Jadi akan kami bekali di laboratorium dan juga kami bekali juga secara teori. Gitu. Oke, jadi tidak hanya teori-teori saja, tapi prakteknya itu juga. Betul. Apalagi kaitannya dengan perkembangan teknologi saat ini ya. Betul. Dalam tata kelola pemerintahan juga mestinya harus melek teknologi dan bisa mengejar teknologi yang sangat-sangat cepat berubah ini. Mitra TA TV, di program studi Administrasi Negara Unisri, mahasiswa itu tidak hanya berkutat di dalam kelas, di dalam proses pembelajaran, tapi didorong juga untuk bisa memperkaya diri di luar kelas ya, untuk pengalaman-pengalaman yang berharga. Nah, contoh kegiatannya adalah mungkin magang, ada juga pertukaran mahasiswa dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan tanya-tanya kepada mahasiswa langsung di sini. Sudah ada bersama saya Fani dan Nadila. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Semester berapa Fani, Nadila? Semester 6. Sama ya, semester 6 sama. satu angkatan ini ya. Iya. Ini sedang proses apa? Persiapan apa? Persiapan buat KKN dan magang. KKN dan magang. Wah, luar biasa. Sibuk sekali sebelum nanti tugas akhir ya atau Iya. skripsi. Iya. Jadi pembelajaran di luar kelas itu, magang itu termasuk ya? Iya, Nah, boleh cerita tentang kegiatan atau program ini? Oke, magang itu sendiri itu di Prodi AN khususnya itu ada dua pilihan, yaitu ada di dalam kota dan ada di luar kota. Untuk di dalam kota tersendiri itu ada di kota Solo khususnya. Terus untuk yang di luar kota itu ada di Jakarta dan saya memilih di Jakarta. Memilih di Jakarta. Di mana itu, Fani? Di Kementerian Kehutanan. Kementerian Kehutanan. Kenapa di sana? Karena di sana sudah ada channel, jadi kita juga bisa lebih gampang untuk melobinya. Dan di sana juga sebelumnya ada alumni yang sudah magang di sana dan saya tertarik untuk magang di sana. Artinya di Kementerian Kehutanan itu juga sangat-sangat membuka kesempatan bagi mahasiswa Unisri ya, karena mungkin kemampuan-kemampuan yang sudah teruji dari lulusannya yang bisa kerja di sana kan gitu kan. Nah, kalau Nadila di mana? Magangnya? Saya memilihnya di Brida Solo. Alasannya karena saya itu tertarik dengan kota Solo, jadi ingin mengeksplor lagi tentang apa saja sih di Solo itu. Contohnya di pemerintahan kota Solo itu ada magangnya kan ada banyak, seperti di dinas, terus ada juga di Brida, ada juga di Bawaslu. Nah, jadi kami juga ingin mencari pengalaman di sana, walaupun bukan di luar kota gitu. Tapi luar pulau juga boleh kan? Boleh. Nggak hanya luar kota? Iya, Boleh, boleh banget. Asalkan Siap, ini ya, siap siap, gitu ya. semuanya. Oke. Nah, itu magang berapa lama nanti? 2 bulan. 2 kalau di sampai luar 3 kota. bulan, iya. Kalau dalam kota sampai 3 bulan. Iya, boleh sampai 3 bulan. Selepas magang apa yang nanti yang harus dilakukan? Kita langsung fokus ke Iya, skripsi. persiapan Kita untuk langsung persiapan skripsi. untuk skripsi, sempro. Oke. Tapi ada laporan-laporan dulu ya dari Iya, magang itu ada. harus mesti ada laporan dulu. Ada. KKN ada, magang pun ada juga. Iya, semuanya ada. Oke, nah sebelum berangkat magang ya, bulan Oktober kan? Iya. Apa yang disiapkan dari teman-teman sendiri di melalui kampus Prodi ini, Prodi AN ini? Kalau dari saya sendiri, ya pastinya finansial itu yang pertama. Oke. Dan di sana juga kita harus siap mental juga karena di kota orang, kita dan untuk menyiapkan untuk kos juga gitu. Oke. Kalau Nadila? Kalau saya lebih ke apa ya? Kesiapan administrasinya di sana apa saja. Jadi kita juga menghubungi dari pihaknya sana apa saja yang diperlukan dan syarat-syaratnya apa saja. Juga kami koordinasi dengan dosen terkait di kampus begitu. Nah, selain magang ya, jadi memperkaya diri itu melalui program apa atau kegiatan apa lagi nanti? Ada juga penelitian, pengabdian masyarakat. Terus ada juga pertukaran mahasiswa Ada melalui mahasiswa juga MBKM ya? itu. Oh, ada. Merdeka Belajar, kampus Merdeka. Apa itu ya? Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oh, bener ya? Iya. Benar. Oke, bener ya. Oke, nah kalau saya mau tanya soal penelitian, riset seperti itu, pengabdian masyarakat, nanti saya ke siapa?
Untuk ke ketua ilmu ketua administrasi Himadi ya. Ada. Bukan Fani, bukan Adila berarti ya. Bukan. Nanti ke yang lain aja ya. Oke deh, terima kasih Fani. Ini soal magang aja. Nah, Iya. tidak hanya magang ya, ada pertukaran mahasiswa ya, ada KKN dan lain sebagainya, ada juga penelitian riset. Nah, nanti soal penelitian riset ini coba kita akan tanyakan kepada Ketua Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara. Gitu ya. Mitra hati-hati, tadi kita sudah ketemu dua mahasiswa Prodi AN yang bercerita tentang magang ya, bagian dari kegiatan-kegiatan yang mereka dapati selain berkutat di dalam kelas. Nah, tadi juga sempat di-spill bahwa mahasiswa Prodi AN ini juga dapat memperkaya diri melalui berbagai kegiatan, termasuk riset ataupun penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Kalau tidak salah, kalau berbicara tentang riset dan pengabdian masyarakat biasanya sama suatu organisasi yang ada di mahasiswa tersebut. Nah, termasuk di Prodi AN ini juga ada mahasiswa-mahasiswa yang berorganisasi ya melalui himpunan mahasiswa program studi administrasi negara, atau mungkin kalau lebih benarnya nanti seperti apa ya namanya, kita akan coba tanya kepada Ketua Himadi ya. Himadi singkatannya apa ini? Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara. Oh, Ilmu Administrasi Negara. Ada Mbak Hanum. Gitu. Saya sebagai ketua. Ketuanya ya. Wah, Iya. cewek jadi ketua, ini luar biasa. Tentang budaya organisasi di Prodi AN kan sangat luar biasa, hidup dan sportif. Bisa diceritakan itu? Oke, jadi di administrasi negara ini sendiri kita mempelajari banyak ilmu ya, Pak. Nah, di dalam administrasi negara ini kita juga ada himpunan. Di sana itu kita bisa mengembangkan potensi-potensi yang kita miliki, baik bidang akademik maupun non-akademik. Untuk yang di bidang akademik tersendiri, kita itu ada Departemen Penelitian dan Pengembangan serta Keilmuan dan Penalaran. Sedangkan untuk di bidang non-akademik kita ada Departemen Minat dan Bakat. Oke, jadi untuk ada penelitian itu di bidang akademik ya. Iya, Kalau betul. non-akademik itu minat dan bakat. Betul. Contohnya misalnya kalau di bidang akademik ini penelitian apa yang saat ini sedang mungkin atau sedang proses begitu di bawah kepemimpinannya Hanum sebagai Ketua Himadi? Kalau untuk yang terdekat ini, kita itu sedang merancang untuk melaksanakan seminar nasional Oke. yang akan dilaksanakan secepatnya. Dan sebelum seminar ini kita juga mengadakan lomba karya ilmiah yang bisa diikutkan mahasiswa AN dan juga dosen-dosen yang ada di Unisri. Oke. Nah, kalau yang non-akademik kan kaitannya dengan minat dan bakat. Bakat. Nah, ini contohnya apa saja? Kalau di kita sendiri itu ada program kerja setiap tahunnya itu futsal competition. Kita selalu melaksanakan bisa di Boyolali, di Karanganyar, atau mungkin di Solo Raya. Dan kemarin kita sudah melaksanakan di Wonogiri. Oke, ya. Nah, kalau bicara tentang Prodi AN ini memang ya, ini ada lingkup organisasi di situ yang memang mempelajari banget ya, kaitannya dengan organisasi atau manajemen semacam itu ya. Dan di sini kalau soal organisasi, anak-anak AN ini ya pastinya luar biasa, semangatnya, antusiasnya begitu banyak gitu ya, begitu tinggi gitu ya. Nah, kan sudah ada pemilahan akademik non akademik, minat, bakat itu nanti di luar akademik kan. Seperti mungkin prestasinya apa yang sudah diraih, mungkin bisa diceritakan tentang itu? Untuk yang di bidang akademik, kita sudah mencetak di tahun 2024 kita melaksanakan lomba karya ilmiah yang diikuti oleh seluruh mahasiswa administrasi negara. Dan kita mendapatkan juara best presentation dan best paper. Oke. Untuk di tahun 2025 kita juga ikut lomba itu lagi di Universitas Brawijaya dan kita mendapat 2 kejuaraan kembali. Dapat 2 kejuaraan best policy brief dan best presentation. Oke. Dan di tahun kemarin kita ada karya ilmiah kembali. Kita mendapatkan juara 2 best paper. Best paper. Oke, itu yang di akademik. Prestasi yang non akademik? Kita sendiri ada beberapa mahasiswa yang memiliki kemampuan di bidang voli. Jadi seluruh mahasiswa AN yang memiliki kemampuan di voli atau badminton itu nanti kita banggakan untuk bisa mengikuti seluruh kejuaraan yang dilaksanakan oleh Unisri, mewakili prodi. Jadi Unisri juga memberikan fasilitas dukungan kepada mahasiswa yang menyalurkan minat dan bakat ya untuk prestasi-prestasi di luar non akademik tadi. Gitu ya. Oke, nah itu ceritanya Mitra TA TV terkait dengan organisasi dan prestasi mahasiswa Prodi AN Unisri.
Mitra TA TV, saat ini saya sudah bersama mahasiswa-mahasiswi Prodi Administrasi Negara yang sedikit saya ganggu sedang berdiskusi mereka. Mohon maaf ya sebelumnya ya. Tapi kenalan dulu boleh ini dengan siapa saja? Dari sebelah saya dulu, siapa namanya? Saya Adrian. Saya Evita. Ervi. Saya Felin. Helin. Saya Nadia. Oke Nadia, kabar baik semuanya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kabar baik, sehat semangat di Prodi AN. Sudah semester berapa? Sudah semester 6. Sudah jalan 3 tahun ya. Iya. Gimana nih kesannya 3 tahun kemudian belajar administrasi negara di Unisri ini? Ervi yang mau jawab silakan. Tentunya sangat menyenangkan ya, Sangat Pak. menyenangkan. Sangat menyenangkan karena dosennya juga komunikatif, sebagai mahasiswa juga istilahnya kita gampang untuk berkonsultasi juga kepada dosen. Untuk fasilitasnya juga memadai semuanya, mendukung untuk mahasiswa itu berkembang dan menjadi lebih baik lagi sebagai mahasiswa atau mahasiswi. Soal tugas-tugas begitu juga nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah. Kalau untuk biasanya pengumpulan tugas itu dikumpulin secara langsung bisa, terus ada sebagian dosen juga ngumpulinnya di MS Team. Oke. Jadi terbantu MS ya. Team ya. Iya. Oh ya tadi sempat disampaikan ya, memang pemanfaatan teknologi di Iya. sini ada MS Team digunakan. Oh itu apa fungsinya bagi mahasiswa di MS Team? Itu untuk pengumpulan tugas. Oh pengumpulan Iya. tugas. Oke. Jadi tugas kalau yang tidak bisa langsung bertatap muka itu bisa melalui MS Team. Iya. Jadi aman gitu ya. Waduh, masih di rumah misalnya kita Iya. kos ya. Wah nggak bisa ketemu langsung, bisa lewat dikumpulkan. MS Team itu. Karena ada teknologi seperti itu. Nah, bagaimana dengan dosen-dosen yang mengajar di sini? Menyenangkan, Sangat menyenangkan. sangat menyenangkan, komunikatif, Iya. mudah dipahami apa yang disampaikan gitu ya. Iya. Untuk materi-materinya sendiri di sini juga dijelaskan secara detail juga Pak dari ibu bapak dosennya. Jadi kami sebagai mahasiswa dan mahasiswi itu mudah mengerti apa materi yang disampaikan oleh beliau-beliau di sini. Ada hal yang mungkin mau diceritakan lagi selama pengalaman semester sampai semester 6 ini di kampus ini? Selain dari pembelajaran di kelas yang menyenangkan, dosen-dosen yang mumpuni dan sangat mudah dipahami apa yang mereka sampaikan begitu. Selama saya belajar di Prodi Ilmu Administrasi Negara, penyampaian materinya mudah dipahami, dosennya komunikatif, responsif, dan juga asik. Oke. Dan kalau menurut saya juga dosennya cukup berenergik ya, dan juga memiliki power untuk mengajar para mahasiswa lainnya juga. Oke, power untuk memberikan motivasi juga pastinya ya. Oke, ada pesan mungkin sebelum kita akhiri obrolan ini? Oke, Ervi. Mari bergabung di Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Dijamin akreditasinya unggul. Oke, terima kasih ya teman-teman ya, lanjutin diskusinya. Nah itu dia Mitra TA TV, kita sudah telusuri, kita sudah selami ya, kita sudah mengenal lebih dekat program studi administrasi negara Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Akreditasinya itu unggul ya. Jadi ini jadi pilihan bagi generasi muda yang mau melanjutkan pendidikan tinggi ya melalui Prodi AN atau Administrasi Negara Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Yang pastinya bagi Anda yang ingin berkembang lebih inspiratif, lebih giat dan bermanfaat. Saya Sena Herpam undur diri dari Unisri kali ini. Sampai jumpa. TA TV masa kini dan tetap berbudaya.